Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan segala rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan curahkan kepada kita. Wabil khusus, secara khususnya kita ya hari ini masih berada di bulan yang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan maghfirah, penuh dengan pelipat gandaan nilai pahala, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk bisa menjalaninya. Dan kita hari ini alhamdulillah sampai pada hari ke-11 ya. 11 ya hari ini. Ke-11 Ramadan. Alhamdulillah. Artinya kita sudah menjalani sepertiganya ya, sepertiganya. Di satu sisi memang kita gembira sekali, alhamdulillah bisa menjalaninya. Tapi di sisi lain juga ada terbesit di dalam hati kecil kita rasa sedih. Ya, di satu sisi ada sedihnya. Kenapa? Karena berarti Ramadan sudah berkurang, gitu kan waktunya. Tinggal berapa hari ini? 19 hari ke depan. Ya, atau mungkin 18 hari ke depan. Artinya waktunya semakin sempit. Waktunya semakin pendek. Ya. Sehingga hari-hari yang kita manfaatkan hari-hari ini untuk banyak doa, ya, banyak istighfar sehingga lebih dekat kita pada keampunan. Kemudian puasa siam wajib yang kita laksanakan juga. Kemudian juga puasa itu juga menjadi junnah ya, ataupun tameng buat kita. Kemudian juga pokoknya semua kebaikan-kebaikan daripada Ramadan ini sebentar lagi mungkin sudah tidak bisa kita rasakan atau mungkin akan terlewatkan. Maka dari itu dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan pada kita sehingga kita bisa menjalani Ramadan ini sampai kepada hari ini, hari ke-11, kita wajib bersyukur. Dengan berkurangnya waktu Ramadan yang semakin sedikit, maka kita wajib apa? Mewaspadainya, ya. Dan dua-dua sisi ini tadi, di satu sisi kita ada nikmat besar yang Allah berikan pada kita, bahwasanya kita bisa menjalani Ramadan dengan baik insyaallah. Dengan di sisi lain bahwasanya ada waktu Ramadan yang semakin hari semakin sempit, bertemu pada satu titik sebenarnya, yaitu apa? Meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita pada hari-hari ini. Kita bersyukur menjalani Ramadan itu ya dengan meningkatkan amal ibadahnya. Kita isi dengan memperbanyak amal ibadahnya. Kita mewaspadai semakin sempitnya waktu Ramadan juga dengan apa? Kita perbanyak amal ibadah kita karena kesempatannya semakin menipis, kan begitu. Jadi dua-duanya bertemu pada titik yang sama, yaitu memperbanyak
dan memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung kesempatan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kalau kita melihat ya kemarin ini ada salah seorang teman saya meninggal. Allah yarhamu. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan jadikan beliau, menempatkan beliau di tempat yang mulia. Itu kita jadi kepikir, ya dia cuma bisa dapat 10 hari. Ya. Ramadan 1442-nya dia cuma bisa mendapati 10 hari. Nah, kita masih diberi kesempatan. Sampai kapan wallahu a'lam? Enggak tahu. Ya. Apalagi kalau kita memikirkan tentang kedatangan maut yang sifatnya fajaah. Kedatangan kematian yang sifatnya dadakan. Ya. Itu menjadikan kita ngeri sendiri, ya. Kemudian kengerian itu kalau tidak atau membawa diri kita itu kepada semangat kita untuk semakin meningkatkan ibadah kepada Allah, maka bodohlah kita. Kita ini menjadi orang bodoh. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita, ya, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat. Harusnya setiap mukmin itu begitu dia mengingat kematian, itu menjadi nasihat buat dirinya. Ya. Dia gerun kepada kematian itu bukan karena matinya. Karena setiap mukmin insyaallah dalam kondisi dia siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia gerun dengan itu kalau dia mengingat kepada maksiat-maksiat, dosa-dosa selama ini, ya. Mengingat betapa masih kurangnya ibadahnya. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan tidak ada seorang pun yang mati lalu kemudian nanti dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah kecuali dia menyesali hidupnya. Menyesali apa? Bagi yang hidupnya itu penuh dengan maksiat, maka dia akan menyesali kemaksiatan-kemaksiatannya. Dan bagi yang hidupnya itu sudah diisi dengan ibadah-ibadah kebaikan, dia menyesali kenapa kok nggak ditambah dulu. Tapi penyesalan di yaumul akhir itu sudah tidak ada manfaatnya, karena di sana kita sudah masuk alam yang berbeda, alam yang disebut dengan alam waktu yang sebagai darul jaza, negeri balasan, tempat hidup yang isinya adalah balasan. Balasannya apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan seberat biji sawi pun, maka dia akan melihatnya di sana nanti. Dan barang siapa yang beramal keburukan dengan sedikit pun, seberat biji sawi pun, maka dia juga akan melihatnya nanti di sana. Ya. Kenapa Allah SWT menyebutkan dengan biji sawi? Darrah. Maaf, darrah itu biji jagung, ya. Biji jagung. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengaitkannya dengan benda kecil seperti itu? Allah mau menyampaikan sesuatu yang detail kepada kita, bahwasannya hisab di hari akhir itu begitu detail. Bahkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil yang kita ketika di dunia kita nggak kepikiran, ya, mungkin salah ngomong, mungkin gara-gara kita gurau dengan teman kita lalu ada yang tersinggung dengan kita, ya, mungkin urusan-urusan hal-hal seperti itu kecil yang kita nggak nganggap itu sebagai di dunia ini apa gitu kan, tiba-tiba ternyata di hadapan Allah itu menjadi masalah yang kemudian menyandung kita untuk bisa mendapatkan surga. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kita akan melihat itu nanti tercatat lengkap di dalam buku laporan, tercatat lengkap di dalam buku apa namanya, as-sijil, ya. As-sijil itu artinya buku rapot, ya, kalau bahasa kita, ya, lengkap. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detailnya buku tersebut, hasil karya catatan dua malaikat Raqib dan Atid, ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ketika orang kafir diberikan pada mereka kitab tersebut.
mereka mengatakan ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Begitu diberikan, dia buka, dia melihat, loh, apa ini? Buku catatan apa ini? Detail sekali. Ya. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Tidak meninggalkan perbuatan besar ataupun kecil. Nah, begitu kata Allah. Illa ahsaha. Kecuali Allah Subhanahu wa taala apa? Mengatakan di situ membuat ihsa'nya, membuat perhitungannya. Ahsa itu artinya menghitung dengan detail, ya. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka menemukan semua yang mereka amalkan, semua itu hadir pada mereka. Artinya apa? Gak ada yang lupa. Dihadirkan sama Allah. Jadi udah gak bisa menafikan. Kalau sekarang kita sering melakukan kesalahan, begitu nanti kita dihukum oleh hakim, umpamanya ini, lalu bilang kamu melakukan begini kan ketika itu, wah saya lupa Pak Hakim. Masih bisa di dunia, ya. Tapi di sana tidak. Wa wajadu ma amilu hadira. Sehingga kita ingat dengan hal tersebut. Oh iya, dulu di sana begini, dulu di sini begini, dulu di sini begini. Ya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Ya. Dengan perbuatan itu atau dengan catatan sedemikian rupa detailnya itu, Allah tidak menzalimi siapa-siapa. Itulah faktanya, itulah adanya, itulah yang tercatatnya, dan itulah yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ya, mumpung kesempatan masih ada pada kita, ya, apalagi kita sedang berada di hari-hari yang demikian, ya, tak lupa pastinya kita mengingatkan pada semua, mari ya kita tingkatkan terus, semangat terus, ya. Seperti yang kemarin kita sebutkan bahwa grafiknya harus naik, ya. Grafik ibadah kita, kualitasnya dan kuantitasnya, bukan cuma kuantitas saja, tapi tanpa kualitas, ya. Wah, saya tarawih saya nambah Ustaz, jumlahnya saya tambah nih, ini banyak rokaatnya, gini dan sebagainya, tapi sholatnya kayak pitik nutuli jagung, ya. Yang ada gunanya, buat apa? Kualitasnya itu yang penting, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada kita bahwa Allah itu mencintai, ya, amalan hamba yang dia lakukan secara rutin, walaupun itu sedikit. Ya. Jadi kalau ada amalan-amalan, ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang antum lakukan atau kita lakukan, walaupun itu hal kecil, jangan diremehkan, teruskan, jalankan, dan jangan sampai berhenti. Yang punya kebiasaan kalau ketemu orang sering senyum, teruskan itu. Karena senyum itu sedekah. Wah, itu kan urusan remeh Ustaz. Remeh bagi kamu, tapi bisa jadi itu besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan remehkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan sedikit pun. Karena sungguhnya kebaikan-kebaikan itulah yang nantinya insya Allah akan menjadi sarana yang bisa jadi menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian. Yang kedua juga tadi sudah sebagaimana disampaikan, ini hari ini harusnya jadwalnya Ustadz Alfian Tanjung, cuman beliau berhalangan, kemudian beliau minta kemarin lukiran, jadi mungkin insya Allah beliau besok, ya, beliau besok, ya, nanti menggantikan jadwal saya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan beliau dan terus diberikan kesehatan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sambung pembahasan kita yang lalu. Kita membahas tentang apa? Minggu kemarin. Lupa semua nih jemaah sekalian. Kita bahas tentang apa? Syaitan. Ingat nggak kita bahas syaitan? Wah, baru seminggu sudah lupa. Gimana ini? Kemarin kenapa sih kok malah bahas tentang setan? Kita sudah terangkan, ya, bahwasanya termasuk hal penting, ya, seorang mukmin itu untuk mengetahui tentang hal-hal keburukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghindarinya, ya. Dalam rangka untuk menghindarinya. Ini
Kita mengikuti kebiasaan siapa? Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat cerdas beliau ini, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ya, di mana beliau mengatakan kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an aqa'a fihi. Kalau orang-orang di saat itu, maksudnya para sahabat-sahabat Nabi saat itu bertanya kepada Nabi itu tentang kebaikan-kebaikan, tapi aku malah justru bertanya tentang keburukan. Untuk apa? Supaya aku tahu sehingga aku tidak terjerumus padanya, begitu. Ya, beliau mengatakan demikian. Jadi alur berpikir yang out of the box, ya biasanya, ya, alur berpikir yang keluar dari kebiasaan orang. Ya, tapi benar, itu bukan salah, itu benar. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu misi dakwahnya itu sebagai apa? Basyiran wa nadhiran. Basyiran wa nadhiran. Memberikan kabar gembira, artinya menyampaikan bahwa di sana ada jaza kebaikan di akhirat, yaitu surga dan sebagainya. Pintunya adalah kebaikan-kebaikan. Wa nadhiran, memberikan peringatan. Peringatan apa? Tentang bahayanya neraka yang akan datang kepada kita, dan pintunya adalah keburukan-keburukan. Ya. Maka Rasulullah SAW itu datang memberikan bayan dan kejelasan dan penjelasan kepada umat ini tentang apa saja kebaikan dan apa saja keburukan. Jadi dua-duanya memang harus dikaji. Ya, harus dikaji. Jangan mau sholat belajar tentang wudhu saja tapi nggak mau belajar pembatal wudhu. Ya, akhirnya sudah kentut berat tapi kemudian nggak tahu dia bahwasanya sudah batal gitu ya, gara-gara dia nggak mau ngaji tentang pembatal wudhu. Ya, jadi kita belajar dua-duanya supaya kita tahu dan sempurna. Ya, nah, dan kemarin kita katakan bahwasanya sumber segala keburukan ini adalah syaitan, dan kita harus tahu apa saja langkahnya dan bagaimana mereka mengupayakan untuk menghancurkan kita dan sebagainya. Kemarin kita sudah membaca beberapa ayat terkait masalah ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan bahwasanya mereka ini adalah musuh yang nyata buat kita. Ya, dalam surat Fatir ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana kana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sungguhnya dia mengajak, ya, dia dan kelompoknya itu mengajak menuju kepada neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi Allah sudah peringatkan, dan di sana ada beberapa ayat yang kemarin sudah kita baca, jadi nggak perlu kita ulang, ya, tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwasanya syaitan itu musuh kita. Dan kenapa Allah harus berkali-kali mengingatkan pada kita? Karena bahaya. Ya, bahaya. Ya. Segala bentuk keterjerumusan kita kepada maksiat ini, di antara penyebab utamanya adalah dia. Ya, walaupun bisa jadi juga karena hawa nafsu dan syahwat kita. Tapi yang dorong awalnya siapa? Syaitan. Nah, kemarin kita sudah ceritakan kenapa kok mereka menjadi musuh kita. Ya, musuh banget, benci banget sama kita, itu kenapa? Ya, ternyata memang sudah benci sejak awal. Berawal dari apa? Kedengkiannya terhadap kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam alaihissalam, bapak kita semuanya. Ya, Allah berikan pada Adam itu banyak kelebihan dan dia merasa tidak nyaman dengan itu, lalu kemudian dia benci kepada Adam alaihissalam. Ya, lalu ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Adam, memuliakan dia, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh malaikat termasuk saat itu syaitan ini atau iblis ini ada bersama dengan mereka saat itu, disuruh sujud pada Adam alaihissalam, dia menolak. Ya, qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia mengabaikan. Ya, dan ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat-malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, ya,
Kemudian semuanya sujud kecuali iblis. Ya. Aba wastakbara, dia mengabaikan perintah Allah dan dia sombong. Sombongnya gimana? Dia mengatakan ya di dalam di posisi ayat yang lain di surat Al-Hijr ya, di surat Al-Hijr dan di surat Al-A'raf ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dialognya. Ketika ditanya, "Kenapa engkau tidak mau sujud kepada yang aku perintahkan untuk sujud?" Dia mengatakan, "Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir ya, di dalam tafsir di ayat tentang di surat Al-Baqarah yang saya bacakan ayatnya, beliau menceritakan, menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, ketika Adam pertama kali diciptakan dari tinil lazib, tanah liat, tanah lempung yang lengket, ya kan, tanah lempung yang lengket itu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala masih belum meniupkan ruh di situ kepada Adam alaihissalam. Itu syaitan ini atau iblis ini, tapi saat itu belum dinamai iblis dia saat itu, karena belum ada perintah untuk sujud, belum menentang Allah pada saat itu. Dia masih awal-awal melihat, ya, dia takjub sebenarnya kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang baru ini, Adam alaihissalam, manusia ini, karena memang kita ini diciptakan dalam bentuk yang ahsani taqwim, ciptaan yang terbaik. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nggak ada ayat dalam Quran inna khalaqnal jinna fi ahsani taqwim, kan nggak ada. Ya, yang ada adalah dua, manusia dan jin punya kewajiban, itu saja. Tapi soal khalqinya, soal ciptaannya yang Allah sebutkan adalah inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia takjub, luar biasa. Ya. Tapi di balik takjub itu dia ada rasa dengkinya. Ya. Irinya dia yang begitu besar kepada Adam alaihissalam, sehingga itulah yang menjadikan dia tidak mau. Makanya ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud, kenapa kamu? Dia katakan bahwasanya aku lebih baik dari dia, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Tanah lempung yang kotor dan bau, ya. Tanah lempung yang lengket-lengket itu kan baunya nggak enak. Sehingga dia merasa nggak, daripada kayak gituan. Ya begitu ya. Walaupun di dalam hatinya dia sebenarnya takjub pada Adam alaihissalam. Ya. Nah, lalu kemudian dengan kedengkian itulah Allah Subhanahu wa penolakan itulah ya. Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Lalu kemudian melaknatinya. Lalu kemudian dia dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidupnya akan berada di neraka untuk selama-lamanya. Sejak saat itulah dia disebut sebagai iblis. Karena kata-kata iblis diambil dari kata ablasa yublisu iblasan, artinya yang putus asa, yang tidak punya asa, yang tidak punya harapan di masa depannya. Atau diambil dari kata-kata balisa yablasu balsan, bukan balsam loh ya, balsan. Ya. Artinya apa? Balisa yablasu itu yang dia selalu berpikiran jelek, berpikiran kotor, berbuat jahat. Nah, begitu. Itu makanya sejak itu dia disebut sebagai iblis. Ya, dan iblis ini adalah dari kalangan jin. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ya. Jin syaitan itu, iblis itu kana minal jinni, dia adalah dari kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, kata Allah. Lalu dia keluar dari perintah Rabbnya, dia menentang dari perintah Rabbnya. Ya, Allah ceritakan demikian. Nah, lalu kemudian dia berjanji, dia meminta pada Allah Subhanahu wa taala, atau setelah dia menentang perintah Allah itu, dia tidak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saat itu dia minta ampun, bisa jadi dia diampuni oleh Allah sehingga dia masih punya harapan dalam hidupnya. Nah, ini menjadi pelajaran juga buat kita jamaah sekalian. Setiap kali kita melakukan kesalahan, dosa, segeralah minta ampun. Ya, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah itu akan mengampuni asalkan taubat kita adalah taubatan nasuh. Taubat yang betul-betul tulus, yang ikhlas. Ya.
Tapi iblis saat itu nggak minta ampun. Ditanya kenapa nggak sujud, malah ngelawan. Ngelawan pakai akalnya lagi. Bayangkan yang dilawan adalah Allah. Yang dilawan. Emang Allah nggak tahu bedanya api sama tanah? Mau ngajari Allah Subhanahu Wa Taala, aku kan lebih baik dari dia. Gitu ya. Itu kan menurut akalmu, gitu kan? Akal dia. Allah kenapa menciptakan Adam dari tanah? Kenapa menciptakan iblis atau menciptakan jin ini dari api? Allah yang tahu. Dan semua ciptaan itu adalah ciptaan Allah. Seluruh ciptaan Allah itu di sisi Allah semuanya sama, kecuali yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Mau diciptakan dari tanah, mau diciptakan dari api, mau diciptakan dari cahaya, mau diciptakan dari pagar, wala dari apalah, terserah kamulah. Ya, kalau kamu ciptaan Allah, kamu adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu ahlul maksiat, maka kamu menjadi orang yang rendah, makhluk yang rendah. Walaupun kamu diciptakan dari benda atau sumber yang sangat mulia, yang bagus, kalau nggak mau takwa sama Allah, ya rendah. Ya, malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari apa? Cahaya. Ya, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Cahaya itu benda yang baik, bukan benda ya, sesuatu yang baik. Makanya semua kita membutuhkan cahaya. Lalu Allah jadikan dia sebagai makhluk yang selalu apa? Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ditaruh di tempat-tempat mulia, bahkan di tempat yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam jumlah yang tidak bisa dihitung. Ada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tugasnya hanya sujud saja. Sujud kepada Allah. Sejak diciptakan sampai sekarang dan sampai wallahu alam kapan tidak pernah mengangkat kepalanya. Ya, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikat saat itu juga menceritakan, ya, ketika Allah memberitahukan kepada malaikat bahwasanya akan menciptakan khalifah di muka bumi, maksudnya makhluk baru. Ya, mereka bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau akan menciptakan lagi makhluk baru ya Allah yang akan berbuat kerusakan di bumi, ya, dan menumpahkan darah di sana, begitu. Ya, ini kemarin juga sudah kita ceritakan sebenarnya. Jadi kita mau maju nih habis ini. Lalu kemudian Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Hikmahnya semua ada pada Allah. Hikmahnya yang ini diciptakan dari tanah, yang ini dari api, ini dari cahaya, ini dari apa. Hikmahnya Allah yang tahu. Dan Allah tidak pernah menghinakan atau merendah-rendahkan makhluk-makhluknya. Ya, mana yang Allah muliakan juga karena kehendaknya. Pasti di sana ada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan di balik semua itu, yang tidak bisa ditebak oleh makhluk-makhluknya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Begitu kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat-malaikatnya yang mencoba-coba menebak-nebak. Kenapa Allah ciptakan makhluk baru lagi? Ya, begitu-begitu. Tapi malaikat semuanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jamaah sekalian, nah sekarang kita masuk kepada apa saja yang menjadi pintu-pintu masuk bagi syaitan terhadap kita. Itu yang paling penting sekarang. Jadi cerita ini tadi sebagai informasi dan diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Penting buat kita. Kalau nggak penting ngapain diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahkan di beberapa tempat. Ya, Allah ceritakan di beberapa tempat, 3 atau 4 tempat di dalam Al-Quran menceritakan tentang awal mula ini semuanya. Ternyata dengan menyadari awal mula ini akan kita menjadikan kita sadar, oh betul mereka ini musuh kita. Ya. Apalagi kalau kita tahu sampai titik di mana gara-gara dia terus berusaha untuk mengganggu bapak kita Adam dan ibu kita Hawa alaihissalam dan mempengaruhinya untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga. Lalu bapak kita terjerumus kepada perbuatan tersebut, lalu sehingga mengharuskannya dikeluarkan dari surga. Ya, sehingga hari ini kita harus tinggal di dunia. Ya, tinggal di bumi dengan segala kesusahannya. Kalau enggak kita hidup di surga enak banget. Ya, di surga itu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pada kita apa? Qutufuha daniyah. Petikan-petikannya dekat. Apa kata Rasulullah SAW menceritakan?
bahwa maksudnya ya pohonan surga itu kalau Anda ngelihat pohon, wah ada pohon mangga kok pelemnya enak banget ya, itu pohonnya mengentiung itu, mendekatkan diri, ya silahkan diambil. Kalau di dunia kita apa? Menek, harus menek. Mana ada pohon mengentiungnya ambil gitu. Kalau ada pohon seperti itu, tapi itu ada di surga. Itu makna kutufu hadaniyah, ya. Dengan buah-buahan, sebagiannya sama dengan yang ada di dunia bentuknya, ya, tapi rasanya, berkahnya beda. Ya, coba saja di dunia kalau dengan makan pisang sak tandan, apa yang terjadi? Hah? Atau makan duren 5 biji. 5 buah itu semua dihabiskan semuanya sekali makan, ya, apa yang terjadi? Jeblok lah. Tapi kalau di surga, buah-buah surga itu semakin dimakan semakin enak dan tidak ada madarat apapun yang terjadi pada tubuh manusia penghuninya. Wah, itu gimana Ustaz? Ya, nanti di sana, nanti kalau ketemu di sana nanti tak ceritakan, insya Allah. Bilang insya Allah. Ya, insya Allah, ya, harus yakin kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT pertemukan kita di surga, ya, amin, insya Allah. Kita ketemu Abah Kasum di sana, bangun masjid Iska lagi nanti di sana, insya Allah. Baik. Jadi ada beberapa pintu masuk godaan syaitan pada manusia. Ini yang perlu kita masukkan supaya waktu kita juga tidak terbuang banyak. Atau sebentar, kita mulai dahulu dari hal-hal yang memudahkan syaitan untuk menipu daya manusia. Ya, pertama, gambar-gambar makhluk hidup yang terpajang dan juga patung-patungan. Ya, nah, ini kemarin sepertinya sudah disampaikan ya? Sudah belum? Belum ya Pak? Ya. Jadi, apa yang ada pada gambar-gambar makhluk hidup yang saat ini sepertinya kebiasaan kita sepertinya ya. Mungkin rata-rata kita mungkin masih banyak tuh di rumahnya itu gambar foto keluarga, ya, bapak, ibu, mbah, semuanya gitu ya, dipajang di ruang tamu. Alasannya supaya kenal semua. Gitu. Padahal kalau mau kenal kan tinggal didatengkan, kenalkan gitu selesai. Tapi di balik gambar-gambar itu makhluk-makhluk hidup itu kata Rasulullah SAW, disitulah bersembunyinya para syaitan. Maka jangan berikan tempat buat mereka. Rasulullah SAW suatu hari pernah masuk ke rumahnya dan ternyata Aisyah baru saja menggantikan korden pintu di dalam rumahnya gitu ya. Yang korden itu kainnya diberi oleh orang yang baru perjalanan dari Yaman. Jadi disulam dari Yaman begitu. Tapi sulamannya itu bergambar binatang. Ya, bergambar binatang. Biasalah orang-orang dulu kan begitu. Ya, gambarnya gambar anjing sedang duduk, ya. Kemudian nanti gambar apa? Begitulah modelnya gitu. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah memerintahkan supaya korden itu diambil. Kenapa? Karena sesungguhnya di sana ada gambar binatang makhluk hidup yang menjadikan hal tersebut menjadi tempat bagi syaitan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan kita mau menjadikan mereka musuh tapi malah kita kasih tempat nginep di rumah, ya. Monggo silahkan nanti dibersihkan. Nah, terus foto-foto gimana Ustaz? Ya silahkan taruh di album saja, ya. Kalau mau dilihat kangen-kangen dilihat, selesai tutup lagi taruh di meja, kan bisa, ya. Lalu hiasan dinding kasih kaligrafi, tulisan ayat, tulisan pemandangan, ya. Gunung, sawah gitu ya, indah malah daripada gambar orang. Lebih parah dari itu apa? Patung itu juga menjadi tempatnya. Makanya kalau kita lihat para pemuja syaitan itu paling suka sama patung. Senang sekali mereka pada patung-patung. Nah, jenengan silakan coba ke rumahnya dukun mana lah ono patungnya mesti. Nggak percaya monggo silakan dicek. Dukun manapun mesti di rumahnya mesti ada patungnya dipajang. Karena memang itu adalah tempat-tempat syaitan bersembunyi. Tempat-tempat mereka.
awal mula terjadinya kesyirikan pada umat manusia itu gara-gara gambar dan patung. Ya enggak? Ya. Makanya kenapa kesyirikan yang dilakukan oleh para musyrikin, mereka menyembah patung dan di situ ada syaitan-syaitannya. Ya, ada syaitan-syaitannya. Kalau dulu ada berhala Lata, Uzza dan sebagainya, itu ada syaitan-syaitannya di sana, bersembunyi di sana. Ya. Awal mula terjadinya kesyirikan pada manusia, ini bisa dibaca di dalam tafsir di surat An-Nuh, surat Nuh, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Tuhan-tuhannya umatnya siapa? Nabi Nuh. Mereka nyembah berapa Tuhan? Berapa patung? 5. Apa? Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. Ya. Mereka mengatakan la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa la ya'uqa wa nasra. Ya kan? Ketika Nabi Nuh ngajak kepada tauhid, mereka mati-matian bilang jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan tinggalan nenek moyang kita. Wah, gitu kan biasanya kalau orang-orang yang tentang Nabi itu mesti alasan nenek moyang. Ya, mesti dari dulu. Ya. Siapa mereka? Allah sebutkan satu-satu. Waddan, Suwa'an, Yaghuthan, Ya'uqan, Nasra. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menukil juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena Ibnu Abbas itu mufassir Al-Qur'an yang Rasulullah beri rekomendasi. Ya. Maka rujukan utama dalam tafsir diantaranya beliau, dan itu bahkan yang paling terbaiknya daripada rujukan para mufassirin. Ibnu Abbas mengatakan 5 ini adalah nama-nama orang soleh sebelum hadirnya Nuh alaihissalam. Orang soleh ya, kayak kalau kita ini ada Habib-Habib ya, orang-orang soleh, ahli-ahli ibadah ya, suka zikir, takarrub pada Allah, amalnya banyak. Lalu kemudian mereka ini juga disukai, dicintai sama umatnya. Orang-orang soleh ini dicintai sama umatnya. Mereka menjadi inspirasi orang untuk apa? Bertakarrub pada Allah. Jadi kalau kita ketemu sama orang soleh itu kan kayak semangat ibadah kita juga meningkat, ya kan? Kalau ngumpulnya sama orang ahlul maksiat ya semangat ibadahnya juga melempem. Makanya bertemanlah dengan orang-orang soleh. Lah mereka ini orang-orang soleh, lalu kemudian mereka wafat, meninggal karena mereka manusia. Lalu apa yang terjadi? Syaitan memanfaatkan itu dengan membisikkan kepada orang, kita ini sudah kehilangan inspirasi kita. Kita sudah kehilangan yang selama ini menginspirasi semangat kita untuk ibadah, untuk apa, sudah meninggal semuanya. Aduh, gimana ya? Alangkah baiknya kalau kita abadikan mereka dalam bentuk gambar-gambar. Ayo digambar sajalah, nanti kita pasang di rumah, kita pasang di jalan-jalan, supaya setiap orang jalan ngelihat gambar mereka lalu terinspirasi untuk amal soleh. Sehingga orang akan terus beramal soleh. Itu setan yang bisiki awalnya. Lalu orang mengikuti, mereka bikin gambar-gambarnya, pajak, foto. Saat itu belum ada foto, masih gambar, ya. Dipajang di rumah. Wah, ini Habib, siapa namanya, Fulan gitu ya. Ini Wadda, ini Suwa'a, ini Yaghutha, Ya'uqa. Wah, bangga mereka. Jadi setiap melihat, oh dulu beliau ini begini, yuk kita sekarang beramal soleh, ayo. Dulu ini rajin sedekah orangnya, oh, sedekah, yuk kita sedekah. Inspirasi. Terus berzaman dengan waktu, generasi demi generasi, akhirnya lama-lama gambar itu sudah biasa, orang melihatnya sudah biasa. Ngelihat itu sudah nggak nginspirasi lagi, ya, udah biasa kok. Lalu syaitan membisikkan tahap keduanya. Apa? Lihat tuh, orang sekarang ini sudah meninggalkan itu Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uq, Nasra. Ini orang-orang soleh. Gambar-gambar itu harusnya membawa mereka pada kebaikan. Tapi sekarang gambar sepertinya sudah nggak ngefek. Ya, apa? Yuk kita bikin yang lebih real lagi. 3D, 3 dimensi, gitu ya. Apa? Patung. Supaya lebih nyata, sehingga orang akan terbawa dengan situasinya. Oh benar, dibikinkanlah patungnya. Dipahat dari batu-batu, dari apa? Disebut ini namanya Wadda, ini Suwa'a, ini Yaghutha, Ya'uq, Nasra. Ya kan? Wow, setannya tuh senang di situ. Tinggal di situ menghiasi patung-patung itu, menjadikan kalau orang melihatnya, orang akan terbawa seakan-akan patung itu punya wibawa. Padahal batu.
Kalau irungnya ditempelai laler, dia nggak bisa untuk ngusah laler aja nggak bisa kok mau menyelamatkan manusia. Ya, tapi syaitan itu yang menghiasi orang yang datang itu, dia akan wah. Makanya hati-hati jamaah sekalian kalau Anda wisata ke daerah patung-patungan itu, candi-candi lah, ya, tempat peninggalan Fir'aun, ya. Nah, untuk mengambil pelajaran Ustaz, ambil pelajaran dari Al-Quran itu lebih baik buat Anda. Kalau Anda lewat sekali lihat gitu, ambil pelajaran dari apa yang Anda lihat. Tapi kalau Anda ke sana, ya apalagi kalau sekarang ini ke candi-candi itu kan kita kalau masuk itu kan harus dipakai sarung, apa itu? Sarung. Saya pernah ke candi, saya pernah nyoba saat itu mau lihat, saya itu penasaran sama candi Cetha. Isine ki opo kian ngono lho. Saya pengen tahu. Saya ke sana, begitu mau masuk kemudian Pak, apa nggak boleh masuk, harus pakai ini. Loh, apa ini? Oh, ini apa gitu, dia cerita ini sarung kain apa begitu. Kain suci apa begitu. Loh, kenapa saya harus pakai ini? Oh iya, karena ini adalah tempat terhormat. Jadi Bapak kalau mau masuk ya harus pakai kain ini supaya ikut menghormati. Saya bilang, mohon maaf ya, ini bertentangan dengan akidah saya nggak jadi masuk. Untung belum bayar tiket. Ya, artinya sekarang kalau Anda dimasuk di situ menggunakan itu, berarti Anda ikut menghormati tempat-tempat di mana orang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, pinter setan itu, ya pinter. Ya, tempat sesembahannya dijadikan sebagai tempat wisata. Orang datang mau wisata, datang masya Allah jilbaban, ibu-ibu ke sana, ya, bapak-bapak kopiahan gitu ke sana. Gitu. Kadang kita itu sedih lihat, ya Allah, ya sayang sekali. Ya. Nah, lalu kemudian ketika sudah jadi berhala, ya dihiasi oleh syaitan sedemikian rupa, mulai dibisikkan bisikan ketiganya. Kamu kalau mau berdoa sama Allah, coba mendekat pada patung itu kan patungnya orang soleh. Itu patungnya orang soleh. Kalau kamu mendoa dekat dengan dia, pasti akan lebih didengarkan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti perhatian dengan dia. Ini adalah reinkarnasi wujudnya dia yang kita abadikan. Wah, segitulah bahasa-bahasa yang bagus gitu. Ya. Akhirnya mereka manusia saat itu berpikir, oh iya benar juga ya. Akhirnya mereka ke situ. Ya. Kemudian sudah kalau mau mendoa mendekat pada patung-patung itu. Kemudian setelah itu dibisikkan berikutnya, Anda kalau mau doanya lebih dikabulkan, Anda bawa sesuatu di situ sebagai persembahan buat Allah. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kurban kambing, ayam hitam, apalagi nah sebulah macam-macam itu. Ya. Mereka pun melakukan itu. Terus sampai kemudian ujung-ujungnya Anda kalau mau sujud lebih dekat pada Allah, itu adalah tempat di mana Anda paling dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba itu ketika dia sujudlah dekat dengan patung-patung itu. Udah sujud. Terjadilah persembahan kepada selain Allah, terjadilah kesyirikan. Maka Allah utuskan berikutnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, untuk mendakwahkan tauhid. Dan subhanallah, untuk memperbaiki kondisi itu beliau itu butuh dakwah berapa lama? 1000 tahun. 1000 tahun beliau berdakwah, pengikutnya cuma 80-an orang. Kita kalau suruh dakwah 1000 tahun cuma pengikut 80 orang, Pak, wis ngambekat biyen-biyen, Pak. Iya toh? Kita disuruh dakwah 3 hari aja nggak ada yang ngikuti aja sudah mutung kok. Beliau dakwah 1000 tahun. Dan pengikutnya ala arjahil aqwal, pendapat yang paling rajih mengatakan tidak lebih dari 100 orang. Yang itu yang mereka-mereka yang saat itu ikut bersama beliau di atas kapal. Coba untuk membersihkan kondisi kesyirikan ini permainan syaitan dan menggunakan alatnya apa? Gambar-gambar dan patung-patung. Maka saat ini juga seperti itu, sama. Ya. Hati-hati dengan gambar-gambar yang kemudian menjadikan kita mentakzimkan gambar tersebut, mengagung-agungkannya. Itu nanti menjadi pintu awal, ya. Pertama jenengan. Oh, saya nggak sampai seperti itu, Ustadz. Iya. Tapi kemudian Anda kan, anak Anda melihat itu kan.
Nanti jenengan sudah meninggal, anak Anda meneruskan itu. Tahap 2 dilakukan. Yang membesar-besarkan gambar-gambar seperti itu. Ya. Wah, ini apa? Wali fulan, ini wali fulan, ini wali fulan. Gambarnya entah dari mana. Ya. Yang gambar juga siapa juga nggak tahu. Kita ngelihat ada gambar Ali bin Abi Thalib umpamanya. Sejak kapan Ali bin Abi Thalib foto? Hah? Kayak gambar itu kayak foto persis banget gitu. Persis banget. Kok bisa ya? Abdul Qadir Jailani. Ya. Pakai sorban gitu, jenggotnya putih. Saya kok ngelihat gambar itu kayak tetangga saya. Ini dari mana gitu loh. Tapi dianggapnya itu adalah gambar wali-wali itu. Itu kira-kira apa yang ada di benak orang-orang seperti itu jamaah sekalian? Yang ada di benak mereka adalah bisikan syaitan yang menggambarkan kepada mereka bahwa seakan-akan ini adalah gambar-gambar orang-orang tersebut. Dengan alasan apa? Wow, ini kan supaya kita semangat Ustaz. Ibadah kita semangat. Persis kowe kaum Nuh alaihi salam. Hati-hati. Ya. Nanti kalau sudah dari gambar-gambar terus bawaannya kemana? Ke kuburan, ya, dibawa kepada kesyirikan, dianggap di sana sebagai tempat-tempat untuk apa namanya dibesar-besarkan. Kalau mau doanya makbul, berdoa di sini lebih makbul. Kenapa? Karena ini kita lebih dekat kepada kuburnya wali. Saya ngajari ya siapa? Ya, Rasulullah nggak pernah mengajari demikian. Yang ada adalah itu berpotensi mendekatkan orang kepada perbuatan syirik. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, ini salah satu sarana yang membuat syaitan itu mudah untuk mengganggu kita. Loh, sudah mau habis waktunya, Pak. Baru 1, Pak. Baru 1, ini masih banyak loh, Pak. Sudah 8 loh ini. Baik. Kita masuk yang kedua. Ada 5 menit waktunya. Yang kedua adalah malas membaca Quran dan zikir pagi dan sore. Atau malas baca Quran dan zikir gitu aja deh. Ya, ini sarana lain yang menjadikan syaitan mudah untuk menguasai kita. Ya, orang kalau jauh dari Al-Quran, ya sudah dia jauh dari nurnya Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari cahayanya Allah. Ya, Al-Quran itu hadir sebagai cahaya, sebagai pembimbing buat kita. Ya. Ja'akum nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang nyata, jelas isinya. Dengan itu Allah memberikan petunjuk, yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu, orang-orang yang mencari ridha Allah akan mendapatkan petunjuk dari itu, subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Al-Quran itu fungsinya itu. Kalau di dalam ayat yang lain, di ayat yang sangat terkenal di bulan Ramadan, apa? Siapa yang bisa nebak? Ya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kan ayat kalau bulan Ramadan sering diulang-ulang gitu ya. Bulan Ramadan yang turun di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinat, keterangan-keterangan, minal huda wal furqan, dan juga pembeda antara hak dan batil. Ini Al-Quran fungsinya. Lah kalau orang sekarang hidup sedangkan dia jauh dari Al-Quran, bagaimana dia bisa mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah? Bagaimana dia bisa membedakan antara hak dan batil? Bagaimana dia bisa mendapatkan bayinat? Bayinatnya ada di dalam Al-Quran dan dia tidak pernah mau baca Quran, atau kalau baca dia nggak pernah mau paham, nggak mau mengkaji, nggak mau menelaah untuk kemudian membaca ini maknanya apa nih, artinya apa ya, Allah lagi ngomong apa ini sama saya ini. Kita Allah ngomong sama kita pun kita cuekin. Bayangkan ya, padahal Allah yang nanggung seluruh hidup kita. Allah bicara sama kita, Allah sampaikan pada kita petunjuk-petunjuk, wahai manusia, kamu kalau mau selamat ini loh jalannya. Tapi kita cuekin, paham nggak penting. Anak-anak kita nggak kita didik untuk dekat dengan Al-Quran. Wah, kalau anak saya nggak bisa matematika bahaya masa depannya nanti. Tapi kalau nggak bisa Al-Quran nggak apa-apa.
Tenang saja kita, ya. Wah, kalau nggak bisa ilmu pengetahuan alam, bagaimana nanti masa depannya nanti? Padahal kita itu kalau mau melihat masa depan orang, baik diri kita ataupun anak-anak kita, itu gampang. Soleh atau nggak soleh itu aja. Anak Anda itu kalau soleh ya insya Allah masa depannya terjamin, insya Allah yaitu masa depan akhiratnya. Ya, di dunianya selagi rezekinya ada dia akan hidup. Kalau rezekinya habis dia akan mati. Walaupun dia adalah orang paling kaya, di tengah istana emas. Kalau rezekinya habis pada detik itu, ya saat itu dia mati. Ya. Jadi masa depan itu sebenarnya ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang isi kebaikannya, kalau baik, kalau Anda soleh, Anda akan mendapatkan masa depan baik, dan kalau Anda tidak soleh, maka Anda tidak mendapatkan masa depan yang baik. Ya. Dan untuk mendapatkan kesolehan itu dekat dengan Al-Quran. Syaitan akan senang kepada hamba yang tidak jauh dari Al-Quran. Karena syaitan paling tidak suka sama Al-Quran. Makanya ini kalau perhatikan itu ustadz-ustadz yang melakukan ruqyah yang syariah, ya, bukan ruqyah dalam tanda kutip, karena sekarang ini dukun pun sekarang juga kedoknya ruqyah nih. Hati-hati jemaah sekalian, ini saya ingatkan loh. Kalau mau meruqyah, datang ke seorang ustadz, ngaku ustadz, kemudian kok minta macam-macam, ya, minta gini, lalu bilang melihat jinnya, warnanya begini dan sebagainya. Sudah, ini dukun ini, ya, nggak mungkin. Ya, saya melihat dalam bentuk aslinya, kadzab, penipu ente. Nggak ada makhluk dalam bentuk gaib kok bisa dilihat oleh manusia, nggak bisa. Kalau dia menampakkan dirinya, menjelmakannya, berarti dia sudah dalam wujud yang lain, bukan wujud aslinya. Nggak ada. Saya melihatnya dalam bentuk wujud aslinya tuh. Di sana ada 5, di sini 3, di sini wah ngapusi. Nggak mungkin. Ya. Tapi kalau dia melihat, saya kok melihat manusia ini dalam bentuk seperti ini dan sebagainya, bisa jadi karena jin dan malaikat bisa menjelmakan diri. Dalilnya apa? Kalau malaikat dalilnya adalah hadis Jibril. Ya, dia menjelma jadi manusia, duduk pada Rasulullah, tanya beberapa pertanyaan. Kalau jin menjelma jadi manusia, hadis Abu Hurairah yang ketika dia menjaga Baitul Mal, lalu kemudian malam itu dia dimasuki orang, ternyata itu adalah syaitan yang menjelma jadi manusia, nyuri makanan dari Baitul Malnya kaum muslimin, lalu ditangkap. Ketika ditangkap, malah dia yang ngajari, kalau kamu mau saya nggak bisa masuk ke sini, gampang, sebelum tidur kamu baca ayat kursi. Lihat. Lalu besok paginya dia cross check kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ada kejadian begini, dia malah ngajari saya begini, bagaimana menurut Anda? Rasulullah ketawa. Loh, kok malah ketawa ya Rasulullah? Ya, shadaqa wa huwa kadzub. Ya, kali ini itu makhluk penipu sebenarnya, tapi kali ini dia jujur sama kamu, mungkin karena takut sama kamu, Abu Hurairah. Ya, artinya dia bisa menjelma, itu betul. Bahkan ditangkap oleh Abu Hurairah kan dalam kisah itu. Tapi kalau dia bilang lihat dalam bentuk wujud aslinya, lah nggak mungkin lah. Tukang ruqyah penipu itu, ya, tinggalin, cari peruqyah lain, ya. Baik. Dan mereka sangat tidak suka dengan Al-Qur'an. Makanya mereka kalau dibacain Al-Qur'an itu, orang kalau kemasukan dikuasai oleh syaitan, ya, yang dirasuki oleh syaitan, dibacakan Al-Qur'an itu bisa teriak-teriak, bisa menggelepar, bisa macam-macam. Ya kan? Karena mereka nggak suka. Makanya kalau orang dekat dengan Al-Qur'an, syaitan itu nggak suka. Kalau jauh dari Al-Quran, jenengan bisa jadi sahabat karibnya setan. Apalagi kalau kesehariannya tidak diisi dengan zikir-zikir, ya. Zikir-zikir harian ini, keluar masuk kamar mandi, zikir ketika mau baca, mau pakai pakaian, mau makan, mau pergi, ya, mau kemana-mana, ini harian itu loh. Ditambah lagi dengan zikir pagi dan sore, azkarus sabah wal masa, dirutini. Itu menjadi tameng buat kita dari mereka. Gak suka mereka sama kita, bencinya itu sampai ubun-ubun. Maka kalau kita betul-betul mau menjadikan mereka sebagai musuh, jadikanlah alat-alat ini atau Al-Quran ini sebagai alat kita untuk menjauhkan mereka dari kita. Tapi kalau kitanya nggak pernah tilawatul Quran, ya, sibuk kerja, ya, setiap hari kerja terus, Qur'ane hasbuh-hembuhan, ya. Kalau nggak kerja, HP, WA, ya, YouTube, apalagi ini kan penyakitnya
Generasi tatap layar ini kan begitu, ya. Generasi sekarang disebut sebagai generasi tatap layar. Ini terus Pak, ya. La haula wala quwata illa billah. Makanya setannya makin banyak sekarang. Wah, seneng panen betul mereka sama kita. Ya. Makanya jemaah sekalian, mau jauh dari syaitan, dekatkan diri Anda dengan Al-Qur'an. Apalagi kalau Anda mau lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi, pahami ayat-ayat itu, kemudian amalkan dalam keseharian Anda akan dibenci oleh syaitan dan syaitan tidak akan masuk ke dalam diri Anda. Tamengi diri kita dengan zikir, perbanyak azkar, ya, zikir pagi dan sore, kemudian zikir keseharian. Kata Rasulullah SAW, kalau Anda mau makan, Anda baca doa apa? Zikirnya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Atau riwayat yang lain hanya baca Bismillah. Itu zikir untuk makan. Itu menjadikan syaitan nggak makan bersama dengan Anda. Kenapa? Nggak suka dia sudah langsung kehilangan selera. Tapi kalau Anda begitu melihat, wah, gitu ya, foto-foto, upload, terus kemudian dimakan. Nggak baca Bismillah, oh senang dia, wah ini sahabat saya, kasih saya makan banyak ini. Tiap hari pesta sama dia, gitu. Gimana nggak kesetanan, ya? Nah, maka dari itu jamaah sekalian, sarana kedua kita atau yang kita harus waspadai adalah jauhnya kita dari Al-Quran dan jauhnya dari dzikir, menjadikan kita disenangi oleh syaitan dan lebih mudah untuk diganggu dan kemudian diselewengkan oleh syaitan. Ya Allah, sebenarnya masih banyak sekali tapi waktunya yang tidak memungkinkan. Nanti insya Allah kita sambung. Saya masih ada satu lagi ya? Dua? Dua kali lagi? Oh, saya kira 3 kali saya. Baik, nanti kita sambung insya Allah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bentengi diri kita semuanya, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menerima ibadah kita dan menjadikan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang lebih baik dari sebelumnya dan menjadikan kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga meningkatkan derajat kita dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.